Prosesi penyalaan lilin Advent lilin kasih. Hari ini kita menyalakan lilin Advent keempat, lilin kasih, melengkapi lilin-lilin pengharapan, damai dan sukacita. Lilin kasih mengingatkan kita bahwa Allah yang Maha Kuasa rela turun menjadi bayi kecil, lahir di palungan agar dunia mengenal kasih sejati. Kasih itu tidak berhenti di palungan, tetapi mengalir melalui salib, menuntut kita untuk menjadi murid yang rela mengasihi dan berkorban seperti Dia. Kasih Allah telah dinyatakan di tengah dunia yang gelap. Terang Kristus telah datang untuk meningkapkan jalan keselamatan. Kami bersyukur atas kasih yang tak bersudah. Kami mau hidup dalam kasih Kristus, menjadi murid yang rendah hati dan taat. Kami mau untuk boleh bangkit berdiri. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lamin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang bukan hanya untuk merayakan kelahiran seorang bayi, tetapi untuk menyembah Tuhan yang hadir dalam kerendahan. Di palungan kasih Allah mengenakan wajah manusia, di palungan Allah yang tak terjangkau menjadi dekat dan nyata. Hari ini kita dipanggil untuk datang dengan hati yang lembut, untuk belajar dari Sang Guru yang mengosongkan dirinya demi kita. Marilah kita meninggalkan kesibukan dan kebisikan hidup, menenangkan diri di hadapan Allah, dan mempersiapkan hati menyembah Dia yang lahir di palungan, agar kita pun dilahirkan sebagai murid-Nya. Selamat datang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah ini bukan dimulai oleh kehendak kita, melainkan oleh panggilan kasih Allah yang lebih dahulu mengasihi. Dia yang mencipta langit dan bumi, kini berdiam di tengah umatnya. Kasih karunia dan damai-Nya yang melampaui segala pengertian, kini melingkupi setiap kata. Dengan hati yang penuh syukur, marilah kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera itu. Sebab Allah yang lahir di palungan kini hidup di dalam kita. Dipersilakan kita sambil menyanyikan. Yesus bayar semua. bersembunyi di balik kesalehan, melainkan datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhannya. Sebelum kita memuji dan mendengar firman-Nya, marilah kita mengaku dosa dengan rendah hati, mengingat bahwa Sang Bayi di palungan datang bukan untuk dihormati saja, tetapi untuk menebus dosa-dosa kita. Mari dengan jujur mengakui segala pelanggaran kita. Kita hening sejenak untuk doa secara pribadi.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang hancur. Terlalu sering kami mencari kenyamanan daripada ketaatan, mencari kemuliaan daripada salib-Mu. Kami ingin menjadi murid-Mu, tetapi takut kehilangan dunia kami. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah palungan-Mu menjadi tempat lahirnya hati yang baru dalam diri kami. Bentuklah kami kembali, jadikan kami rendah hati dan taat seperti Engkau. Di hadapan-Mu kami menyerahkan diri sepenuhnya, karena hanya kasih-Mu yang mampu mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh rahmat. Ia tidak hanya datang untuk menegur, tetapi juga untuk memulihkan. Berita anugerah. Karena seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Yesaya 9 ayat 5. Pada semua yang datang dengan hati yang hancur, Allah menyatakan anugerah yang agung. Anak yang lahir di palungan tidak datang membawa terang bagi yang berjalan dalam gelap, pengampunan bagi yang terbelenggu dosa, dan damai bagi yang letih. Inilah kabar sukacita. Di dalam Kristus, dosa kita dihapuskan dan hidup baru dianugerahkan. Petunjuk hidup baru. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Markus 8 ayat 34. Anugerah bukan akhir dari perjalanan iman, melainkan awal dari panggilan baru. Kristus yang lahir di palungan kini memanggil kita meninggalkan kehidupan lama, menanggalkan ego, dan berjalan di dalam salib. Di dunia yang haus kuasa, kita dipanggil untuk melayani. Di dunia yang mengejar kemuliaan, kita diajak hidup dalam kerendahan. Marilah kita berjalan sebagai murid-murid Kristus yang membawa kasih dan terangnya ke tengah dunia yang gelap. Boleh mohon bangkit berdiri. Pengakuan iman ragu. Sebagai umat yang ditebus dan dipanggil menjadi murid, marilah kita menegaskan iman kita pada Allah Tritunggal. Kita percaya pada Bapa yang mencipta, pada Anak yang lahir di palungan, dan kepada Roh Kudus yang membentuk kita menjadi murid sejati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal daripada kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesaat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Persiapan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyadari bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kristus sendiri adalah firman yang hidup, yang mengajar bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan hidup dan penderitaannya. Kiranya saat kita mendengarkan pembacaan dari Lukas 2 ayat 12 dan Markus 8 ayat 34, Roh Kudus membuka hati kita untuk memahami bahwa panggilan menjadi murid dimulai dari palungan dan berakhir di salib. Dengarlah malaikat nyanyi.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kembali Engkau boleh menghantarkan kami ke tempat ini bersama-sama di hari sudah kami untuk kami boleh berdiam sejenak, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan tiba saatnya kami untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Kiranya Roh Allah bekerja atas kami, Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian kepada kami ketika kami boleh mendengar suara Tuhan hari ini. Kami boleh memahaminya sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapakah hamba-Mu ini ya Tuhan? Jikalau Engkau mempercayakan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, itu bukan karena pengetahuan, bukan juga karena kepandaian, kemampuan hamba-Mu, tetapi Tuhan yang mau pakai hamba-Mu untuk memberkati kami semua. Kami serahkan hati kami serahkan seluruh pikiran kami, bahkan telinga kami untuk mendengar suara Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Diamkan suara-suara yang tidak berasal dari Engkau, supaya hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kali kita memasuki masa Advent, kita sudah memasuki Advent pertama, kedua, ketiga, bahkan hari ini kita memasuki Advent yang keempat. Tadi kita diarahkan kembali kepada suatu peristiwa yang sebenarnya bukan peristiwa yang penuh dengan dinamika keramaian. Bahkan pada waktu itu peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang sangat sederhana. Tetapi justru peristiwa yang sederhana ini telah mengubahkan dunia, yaitu kelahiran Yesus, di mana bayi Yesus ini diletakkan di palungan. Bapak Ibu, saya mencoba mencari tahu apakah memang benar Tuhan Yesus itu dilahirkan di kandang, karena Alkitab tidak pernah mencatat itu. Yang dicatat di Injil Lukas itu, Tuhan Yesus hanya diletakkan di palungan karena tidak ada tempat untuk mereka menginap. Paling tidak sementara saya menemukan pada waktu itu Tuhan Yesus mungkin tidak lahir di kandang. Mungkin dia lahir di rumah yang penuh. Artinya apa? Rumah yang membuat akhirnya bayi itu tidak ada tempat untuk dibaringkan, dan akhirnya palungan itulah yang menjadi tempat bayi itu diletakkan. Sebenarnya yang terpenting itu bukan soal di mana Tuhan Yesus dilahirkan, tetapi mengapa dia ada di sana. Dia tidak lahir di istana. Bayangkan kalau Tuhan Yesus lahir di istana, pasti para gembala tidak ada yang berani datang. Bahkan Tuhan Yesus tidak lahir di sebuah rumah yang besar. Bahkan juga tidak ada sambutan kehormatan. Hanya palungan yang mau menerima bayi Yesus. Sebuah tempat di mana ternak itu makan. Tempat yang rendah. Bahkan tempat yang tidak nyaman. Namun justru di sanalah Allah memilih di palungan itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa kita sadari, Natal itu berhenti pada suatu kekaguman. Ya, setiap gereja ketika mulai menjelang Natal dibentuk panitia. Sejak dibentuk panitia ini sudah keringatan gitu ya. Dari awal, apalagi kalau dananya ini belum masuk ya. Tidak henti-hentinya panitia untuk mengingatkan jemaat untuk mari Bapak Ibu, ini acara kita bersama, mari kita dukung. Tapi setelah jalannya melebihi rasa khawatir itu tidak ada, digantikan dengan sukacita. Puji Tuhan, dana kita sudah melampaui. Bapak Ibu, kita kagum dengan Natal. Makanya setiap Natal dekorasinya itu lebih meriah daripada hari-hari Minggu biasa.
Saya tidak tahu apakah kalau di hari Natal, pohon Natal boleh dipasang. Lampu-lampunya boleh dipasang. Kalau ini gambarnya sih, boleh diletakkan ini. Tidak, karena jemaat sudah, kalau bisa setelah Januari semuanya harus beresin, disimpan untuk jadi Natal ini hanya menjadi peristiwa yang menjadi kekaguman sesaat, ucapan-ucapan selamat gitu. Selamat Natal. Ya, ini kita baru 2 minggu kita merayakan Natal. Saya berharap tema di atas ini tetap diingat, bukan hanya di bulan Desember, Tadi ditutup. sampai Natal berikutnya. Kita kagum pada bayi Yesus. Kok bisa ya? Dia adalah Allah. Dia turun ke dunia. Bahkan kehadirannya itu dirayakan oleh paduan suara malaikat di surga. Kagum pada palungan, kagum pada suasana Natal yang hangat dan damai. Jadi tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu, Natal adalah satu peristiwa yang indah. Tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa kelahirannya itu mengubah kehidupan? Makanya ada satu pertanyaan yang sebenarnya perlu kita renungkan. Apakah kelahiran Kristus melahirkan hidup baru di dalam diri kita? Maka hanya sampai di titik Tuhan Yesus lahir dan kita tidak pernah dilahirkan kembali, sehingga setiap tahun kita merayakan Natal, hidup kita tetap tidak berubah. Dari Natal yang satu ke Natal berikutnya, hidup kita tetap sama. Apakah kelahiran Kristus sungguh melahirkan sesuatu yang baru dalam hidup kita? Itulah menjadi tema kita pada pagi hari ini. Murid yang dilahirkan di pagi. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 12. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Malaikat berkata kepada para gembala, inilah Tandanya bagimu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. 12. Bapak Ibu, palungan itu bukan berada di istana ya. Palungan tidak berada di tempat yang nyaman. Artinya bukan istana, bukan kenyamanan. Palungan bukan sekedar lokasi, tetapi palungan ini adalah sebuah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa Allah datang dengan cara yang berlawanan dari logika.
Palungan adalah tanda yang berlawanan arah, bahkan ini di luar nalar. Allah memilih kerendahan. Bapak Ibu, apa yang dikejar dunia? Dunia mengejar kemegahan, tetapi Allah memilih kesederhanaan. Makanya bukan istana yang dipilih, bukan kenyamanan yang dipilih. Dunia mengejar kenyamanan, tapi Allah memilih kerendahan. Dunia mengejar pengakuan, tetapi Allah datang tanpa sorotan media. Palungan mengajarkan dari sejak awal bahwa hidup bersama Kristus bukan hidup yang selalu naik. Percaya Tuhan Yesus, hidupmu akan menjadi lebih baik. Percaya Tuhan Yesus, kamu akan sukses. Percaya Tuhan Yesus, kamu akan jadi kaya. Beberapa hari yang lalu saya dikirim satu renungan dari seorang teman. Dia mengatakan Yesus itu bukan hanya juru selamat manusia, bukan hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan bisnismu. Yesus menyelamatkan keluargamu. Yesus menyelamatkan, pokoknya urusan-urusan kesulitan dunia ini Tuhan Yesus sudah selamatkan. Bapak Ibu, memang itu tidak seluruhnya salah, tapi juga tidak seluruhnya benar. Karena yang menjadi fokus keselamatan itu adalah manusia berdosa. Bapak Ibu, sekarang saya ambil contoh bencana yang terjadi di mana-mana di Indonesia ini, dan datang begitu tiba-tiba ini, itu karena manusia berdosa. Ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, permasalahannya bukan hanya di manusia, tapi Tuhan katakan apa? Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Dunia ini rusak oleh karena manusia berdosa. Oleh karena itu manusia berdosa ini harus dipulihkan. Keluarga berantakan itu karena manusia berdosa. Anak-anak memberontak itu karena manusia berdosa. Dunia kacau balau ini karena, sekali lagi, manusia berdosa. Jadi manusia berdosa ini harus diselesaikan. Oleh karena itu, Palungan mengajarkan hidup kita ini tidak selalu naik, tetapi seringkali harus turun. Turun dari apa? Turun gengsi. Turun apa lagi? Turun dari keakuan kita. Turun apa lagi? Turun dari keinginan untuk selalu diutamakan. Ini kan masalah manusia. Kalau geng manusia itu takut gengsinya. Manusia itu egois yang tidak ampun. Dan kalau tidak mendapat pengakuan, bisa demam.
palungan, menolong kita untuk bukan naik tapi justru turun. Mari kita bandingkan palungan dengan dunia masa kini. Apa yang terjadi? Apa yang dicari dunia? Apa yang dikejar dunia? Citra dan pengakuan. Rumah bukan hanya bangunan, keluarga harus tampak lebih berhasil. Anak-anak, siapa yang orang tua tidak senang kalau anaknya ini tidak bangga kalau anaknya sukses? Mulai dari sekolah, kalau anaknya nilainya itu di bawah KKM, dapat hadiah, dapat uang saku di stok. Tapi kalau dapat ranking, walaupun belum tentu uang sakunya ditambah, tapi juga bagus, ini baru anak mama, ini baru anak papa, kamu anak yang hebat. Dan dulu dunia cari supaya anak-anak ini menjadi yang paling unggul, yang paling hebat. Ada yang di sini Bapak Ibu senang ceritakan kegagalan anak. Besok malah kegagalan ini ditutup rapat ya. Tapi yang diceritakan apa? Anakku baru saja ini sudah mau selesaikan skripsi. Anakku sekarang sudah ambil S2 dan lain sebagainya. Apakah ada cerita yang lain? Ya, semua orang ingin kita unggul. Bahkan di dalam dunia pelayanan kita ini pengen terlihat besar. Ya. Misalnya saya jadi pengkhotbah besar, mungkin saya nggak mau diundang di samping di kota kecil, di desa, sama. Nanti kalau saya ini sudah jadi pembicara hebat, kalangan atas. Bapak Dwi ngomong itu karena nama di desa. Tapi itu bisa saja. Ketenaran, bahkan sekarang ini dengan maraknya media sosial, orang cari apa? Cari follow, cari like, followernya banyak, sudah dapat duit lagi. Itu yang dikejar dunia. Palungan mengingatkan kita, Allah tidak mencari hidup yang terlihat hebat, tetapi Allah mau hati yang mau direndahkan. Coba kita renungi. Kalau kita mau direndahkan, kira-kira mau serendah apa? Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Mari kita membacanya. Yohanes 1 ayat 12. Saya sengaja tidak tampilkan di slide Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lihat di Alkitabnya masing-masing. Ya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Mari kita baca sama-sama.
Kelihatan kan? Kayak kelihatan rekaman. Takutnya tadi lupa sini. Semua orang yang menerimanya, bukan cuma percaya. Bapak Ibu, percaya nggak terima itu bukan percaya. Tapi kalau terima itu pasti percaya. Jadi Tuhan mau kita menerima Dia menjadi bagian dari hidup kita. Dan setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa menjadi apa, Bapak Ibu? Anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Jadi siapa menerima Kristus, dia menjadi anak Allah. Dan ciri dari anak Allah ini adalah cara berpikir yang berubah. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus, sebelum mengenal Tuhan Yesus, cara berpikir kita bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Apakah pikiran kita berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir? Bagaimana kita menilai hidup kita? Cara kita menilai hidup kita sudah harus berubah. Bahkan arah hidup kita itu juga harus berubah. Jadi kalau Kristus itu lahir di Palungan, maka murid-muridnya ini yang lahir dari sikap hidup yang sederhana ini juga harus berubah juga. Dia menjadi seorang yang sederhana dan taat. Bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hidup untuk kepentingan pribadi, tetapi hidup sebagai milik Kristus. Anak belajar dari keluarga tempat dia dilahirkan. Seorang anak yang lahir dari keluarga petani, dia belajar tentang kesederhanaan. Seorang anak yang lahir dalam keluarga pedagang, apa yang dia belajar? Ya tentu saja dia belajar berdagang. Demikian juga jika kita ini lahir baru di dalam Kristus, maka karakter Kristus harusnya terlihat dalam hidup kita. Markus 8 ayat 34. Mari kita lihat. Markus 8 ayat 34. Mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Setiap Lalu Yesus dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus Menyangkal dirinya.
harus menyangkal diri itu. Pernahkah kita menyangkal diri? Apa yang kita lakukan ketika kita menyangkal diri? Tidak menganggap diri kita ini penting. Memikul salibnya baru mengikut Tuhan. Ada satu proses Bapak Ibu di sini kalau kita lihat. Palungan itu baru awalnya, tapi pada akhirnya salib itu menjadi konsekuensi yang harus diterima. Jadi ini sangat berlawanan dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Bukan kemegahan, bukan kenyamanan, bukan popularitas, tetapi apa? Salib. Murid Kristus rela menyangkal diri dan akhirnya memikul salib. Orang kalau belum bisa menyangkal dirinya, dia tidak kuat pikul salib. Jadi menjadi murid Kristus bukan hanya menikmati damai Natal, damai Natal besertamu, ya itu benar. Tetapi juga siap memikul salib dalam kehidupan nyata. Nah sekarang pertanyaannya, salib dalam kehidupan nyata itu seperti apa? Ini seringkali kita bicarakan, tetapi dalam prakteknya kita seringkali gagal. Apa saja kira-kira? Kenapa ini saya tempatkan di pertama? Karena ini semua perusahaan itu mau cari karyawan yang jujur. Bahkan semua instansi itu nomor satu syaratnya itu jujur. Dan orang Jawa itu paling senang dengan filosofi ini. Orang jujur tidak tahu gitu. Tapi seringkali dalam prakteknya kita belat-belit. Kita mau untung tapi kita belat-belit. Akhirnya jadi buntung. Kejujuran. Salib yang harus kita pikul ini adalah untuk tetap jujur, mengatakan ya jika memang itu ya, dan mengatakan tidak kalau memang itu tidak. Karena di luar itu adalah sebuah kebohongan. Dan yang paling sulit, kita jujur sama siapa? Sama diri sendiri. Tetap jujur. Aku ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak jujur itu kita masalah. Nggak usah ditegur. Seharusnya kita ini udah rasa gitu. Kalau kita ini tidak jujur. Kita bisa tutupi di depan banyak orang, tapi kita nggak bisa menipu diri sendiri. Kita bisa ngomong, istriku nggak tahu, suamiku nggak tahu, orang tuaku nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Tapi kita itu tahu. Sampai kapan?
salib Bapak Ibu. Penderitaan itu untuk tetap jujur ini penderitaan. Tapi memang harus dipikul. Kedua, apa Bapak Ibu? Iya. Ya jujur. Kedua, setia. Jujur itu artinya terbuka, tidak ada yang ditutupi loh. Dan orang yang tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan, itu pasti orang yang bisa setia. Sekarang ini ada istilah LDR. Apa itu LDR? Pasaran jarak jauh. Kuncinya supaya pasarannya itu tetap berjalan dengan baik. Keterbukaan, dan itulah akan memunculkan kesetiaan. Bapak Ibu, untuk berubah setia itu lebih mudah Bapak Ibu, daripada kita ini belajar setia. Dan godaan terbesar ketika itu kita berada di tempat di mana tidak ada orang yang mengenal kita, tidak ada orang yang tahu siapa kita, dan itu godaan terbesar untuk kita tidak setia. Selanjutnya, tetap melayani. Bapak Ibu, orang yang melayani itu adalah orang-orang yang setia. Setia dari hal-hal yang paling kecil, paling sederhana. Bapak Ibu, setiap minggu kita ada piket ya, piket ruangan. Saya tidak tahu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca jadwal piket ruangan itu apa yang ada di dalam pikiran itu. Kira-kira apa yang saya mau lakukan kalau saya ini berjadwal piket ruangan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Jelas pasti saya akan sapu ruangan ini, bersihkan. Pertanyaan saya, bersih? Ya jelas bersih. Disapu? Disapu. Dipel? Makanya kalau piket ruangan itu selesai ibadah, Bapak Ibu kerjakannya terburu-buru. Makanya dulu pernah dijadwal piketnya itu hari Sabtu sore, supaya tidak terburu-buru. Saya masih ingat dulu ada satu anak pemuda yang berkomitmen pokoknya setiap Sabtu saya bersihkan gereja. Ya, Pak Dwi, satu gereja saya bersihkan, biar saya bersihkan. Oke. Ya, setiap sore dia datang, dia bersih. Dan Tuhan memberkati hidup saya. Dia setia dengan hal yang sederhana. Kenapa tidak ada yang main musik? Bukan karena nggak bisa. Soalnya Pak Dwi kalau nanti bilang memang musik yang bersihkan alat musik ya. Bapak Ibu, pelayanan itu bukan soal
apa yang kita lakukan, tetapi pelayanan ini kita melakukan untuk siapa? Bukankah firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu untuk seperti untuk Tuhan. Jadi seluruh pekerjaan, aktivitas kita sebenarnya itu adalah sebuah pelayanan. Kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, tetapi kalau untuk diri sendiri ya enggak. Yang keempat, salib yang keempat apa? Halo? Halo? Ngampuni. Orang Kristen itu ngomong pengampunan itu ngomong sampai 100 kali bisa, tapi melakukannya 1 kali itu mungkin berat. Ini mengampuni, gampang nggak semudah itu. Makanya itu salib, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus disalib sampai berdarah-darah, kita mengampuni pun juga harus sampai, bisa jadi harus sampai berdarah-darah, bukan bercucuran air mata. Harus ada harga yang kita bayar. Makanya tadi itu salah satunya turun gengsi. Memaafkan itu kan harus turun gengsi loh. Kalau kita masih mengandalkan gengsi kita, dipikir-pikir Bapak Ibu, di surga ini ada orang sakit hati nggak? Kira-kira ada orang sakit hati nggak di surga? Kenapa? Kok tahu? Firman Tuhan katakan, tapi kita tidak mau sakit hati kita diselesaikan. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih simpan sakit hati sama seseorang dan mau jadi penghuni surga, keluar dari ruangan ini cepat selesaikan sebelum keluar dari ruangan. Karena itu akan hanya merusak hidup kita. Itu akan menggerogoti hidup kita. Bapak Ibu, salah satu penyebab penyakit kanker itu salah satunya adalah apa? Menyimpan kepahitan luka. Karena masuk akal juga, karena apa? Kalau emosi kita lagi nggak stabil, hormon kita ini pun juga kacau gitu. Dan salah satu pemicu kanker adalah sistem hormon yang tidak stabil. Jadi sebenarnya obat-obat itu kan menolong supaya hormon itu menjadi lebih terkendali. Bukankah firman Tuhan sudah katakan untuk bisa mengobati kita, obat yang paling manjur ya, jangan buat susah hati gitu ya. Jadi tetap jujur, tetap setia, tetap melayani, tetap. Mungkin saya sudah sekian kalinya saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Saya benar-benar untuk salib yang keempat ini pernah minta sama Tuhan. Tuhan, permintaan saya itu tidak rumit-rumit. Tuhan ajar saya melupakan kesalahan orang-orang yang menyakiti saya. Kecuali tiba-tiba diingatkan ya, berarti pernah gini ya, tapi ya sebentar saja. Coba Bapak itu sakiti saya, paling nggak sampai 1 minggu saya sudah lupa Bapak itu buat apa. Karena saya pernah minta sama Tuhan. Benar, dan Tuhan itu berikan kepada saya. Tuhan jawab doa saya.
Bapak Ibu bisa minta yang lebih gitu. Bukan 1 minggu gitu. Bapak Ibu mintanya 10 menit gitu. Saya lupa gitu. Kalau bahasa Inggris kan mengampuni itu kan forgive. Give itu apa? Memberi ya. Bukankah firman Tuhan terlebih memberi daripada menerima. Jadi pengampunan itu harus diberikan. Dan Tuhan Yesus katakan mengampuni itu harus berapa kali? 7 kali 7 kali 7. Jadi ada sebanyak mungkin sampai batas maksimal, bukan cuma 7 kali. Petrus berpikir 7 kali itu sudah maksimal. Tadi Tuhan Yesus katakan 7 kali 7 kali. Jadi forgive and forgive and forgive and forgive and forgive. Capek ya? Benar capek and forgive. Kenapa sih kita membuat hidup kita lelah? Karena tidak mau mengampuni. Saya agak lebih panjang masalah ini karena ini juga saran yang mungkin paling berat. Dan kita menderita seumur hidup karena tidak bisa mengampuni. 2 Korintus 5 ayat 15. Kemudian ini ayat yang terakhir. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Palungan itu besarnya seberapa? Paling panjang paling cuma 50 cm. Mungkin ada yang lebih 70 cm. Lebarnya berapa? Enggak lebih dari 30 cm. Dan kalau tadi Yesus ditempatkan di situ, apakah itu tempat yang cukup luas? Ya. Palungnya itu sempit. Dan hidup murid Kristus yang itu juga tidak luas. Tidak ada tempat untuk egois. Jadi tidak ada ruang bagi keegoisan. Tidak ada ruang. Terlalu sempit lah kalau ditambah dengan keegoisan. Cukuplah di palungan itu ada bayi Yesus, dan di situ juga saya diletakkan. Jadi ambisi diri ini harus dipersempit, tetapi kepentingan Kristus yang harus diperbesar. Jadi itulah hidup untuk Kristus. Karena apa? Karena kita ini milik Kristus. Karena kalau Rasul Paulus katakan, siapa mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Ada 2 pertanyaan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini.
Pertama, apakah hidup saya masih berpusat pada diri sendiri? Apa-apa untuk saya, apa-apa untuk aku, demi saya, untuk kepentingan saya. Apakah keputusan saya itu mencerminkan bahwa saya ini milik Kristus? Kalau kita ini milik Kristus, jadi otoritasnya itu bukan di kita lagi. Kuasanya itu bukan di kita lagi. Bahkan untuk memilih pun kita harus tanya sama Tuhan. Apakah keputusan-keputusan kita itu mencerminkan bahwa kita ini adalah milik Kristus? Mereka masing-masing milik kita sendiri. Ibu, Tuhan mengasihi kita, maka memanggil kita, mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, apakah kita hanya mengagumi bayi Yesus yang di palungan itu, atau kita sungguh-sungguh menjadi milik dilahirkan. Menjadi murid yang lahir dari palungan. Palungan memanggil kita untuk hidup sederhana, rendah hati, bahkan taat dan setia sampai akhir. Saya akan mengakhiri pembahasannya dengan satu pernyataan: siapa yang lahir baru di dalam Kristus akan hidup seperti Kristus, hidup dalam kerendahan hati dan siap memikul salib. Mari Bapak Ibu, di Minggu Advent keempat ini kita bukan hanya menanti Natal, tetapi kita membiarkan Kristus melahirkan hidup yang baru di dalam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hati kami, terus bersuara mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi murid yang lahir dari palungan, murid yang siap untuk hidup di dalam kerendahan hati dan kesetiaan. Tolong kami Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan. Dan mereka mempersembahkan kepadanya pemberian berlian emas, kemenyan dan mur. Matius 2 ayat 11. Orang Majus mempersembahkan yang terbaik sebagai tanda penyembahan. Demikian juga kita mempersembahkan bukan hanya harta, tapi diri dan seluruh hidup kita.
Apapun yang kita berikan hari ini, biarlah itu menjadi ungkapan kasih dan syukur kepada Allah yang terlebih dahulu memberi dirinya bagi kita. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang telah kita terima darinya sebagai ungkapan syukur dan kasih. Kita akan seperti biasa dari timur, tengah, dan barat. Kita akan angkat pujian Dia lahir untuk kami. sebagai umat yang telah menerima kasih Allah, kita ini diundang untuk menaikkan doa bagi dunia yang dikasihinya. Mari kita datang dengan hati penuh belas kasih, mempercayakan semua kepada Dia yang lahir untuk membawa damai. Adapun pokok doa, syukur atas kasih Allah yang nyata dalam Kristus, gereja di seluruh dunia dalam masa Natal agar tetap setia menjadi terang. Mereka yang sakit, menderita, dan kehilangan pengharapan, bangsa dan pemerintah
akan dipimpin dengan hikmat dan keadilan. Anak-anak dan keluarga agar hidup dalam kasih dan damai. Persiapan hati menyambut Natal dengan kesederhanaan dan syukur dengan kasih Tuhan dunia. Bapak Ibu, mari kita menyatukan hati kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah siang malam, Allah yang bernama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepadamu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, di rumah Tuhan bersama jemaat Tuhan, untuk bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Engkau menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Bapa yang ada di surga, kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja kami yang ada di seluruh dunia. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan, pendeta, penginjil, para penatua, jemaat Tuhan, agar tetap teguh mengabarkan Injil di tengah tantangan zaman ini. Bangkitkan generasi yang haus akan firman dan setia melayani di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau anak-anak-Mu di hari Natal ini boleh melaksanakan dengan hati yang penuh syukur. Biarlah hari Natal yang menyambut kelahiran Tuhan kami Yesus ini betul-betul lahir di dalam hati kami, memberikan kembali kekuatan kepada kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Bukan gemerlapnya lampu, bukan karena tukar kado atau pesta pora, tetapi kami rindu kelahiran-Mu nyata di dalam hati kami, mengubah hidup kami untuk kami lebih setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Baik hamba-Mu Bapak Duli, kiranya Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya. Kami tidak lupa berdoa untuk anak Ulin ya Tuhan, yang saat ini diberkati Tuhan. Biarlah Engkau memberikan Ulin sama bayi yang dikandungnya. Engkau akan menjagai, memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu Mbak Sum, Mbak Intan, juga Bu Atik yang melayani Engkau di dalam memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati putrinya, Engkau memberkati keluarganya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Mas Evan, juga Mas Ilong Tuhan. Di masa mudanya Engkau pakai luar biasa untuk melayani dan masa depannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami baru saja memberikan persembahan, kiranya tangan-tangan kami Engkau akan sucikan ya Tuhan, sehingga persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang memegang bendahara gereja Bapak David. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau juga memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memberikan kesembuhan. Engkau memberikan penghiburan, pengharapan yang baru kepada anak-anak-Mu. Tuhan, mungkin jemaat-Mu saat ini juga datang ke tempat ini membawa beban sakit di bagian-bagian tubuhnya. Kami percaya Engkau untuk melihat dan Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit anak-anak-Mu yang saat ini datang di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu.
sehingga pulang dari tempat ini anak-anak boleh disembuhkan, disegarkan kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan hidup, yang sedang berjuang secara ekonomi, yang kehilangan pekerjaan dan merasakan sendiri putus asa. Dekatkanlah kepadamu ya Tuhan, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Engkau Allah yang mampu memberikan jalan di tengah padang basah, padang gurun. Terima kasih ya Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk para lansia Tuhan. Tuhan, kiranya pada usia berkati sukacita damai sejahtera yang dari Engkau. Seringkali para lansia ini mengalami kesendirian. Tuhan, tolong kami, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami di dalam sisa hidup ini untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu. Waktu-waktu kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk pendidikan anak kami. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, mulai anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Kau memberkati akal budi, memberikan kepandaian, memberikan kepintaran kepada mereka, dan biarlah mereka mempunyai tanggung jawab di dalam pendidikan mereka, sehingga anaknya nanti boleh lulus dengan dapat pekerjaan seperti yang diimpikan, diidamkan oleh mereka. Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami Tuhan, jauhkan dari perpecahan, korupsi, dan ketidakadilan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan, mulai Bapak Presiden bersama wakil, para menteri, para kabinet, MPR, DPR, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga anak-anak-Mu yang bekerja di dalam provinsi, juga kabupaten sampai kecamatan RT RW. Semua ini adalah wakil Engkau, wakil Allah yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka, takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga di dalam mengerjakan pekerjaannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang banyak, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang makmur. Terima kasih Bapa, saat ini bencana terjadi di mana-mana. Tuhan, Engkau melihat, dan bangsa negara kami ini ada seizin-Mu, dan Engkau berotoritas. Maka dari itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami bencana ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, menjaga, melindungi mereka. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan yang dari Engkau. Engkau memberikan kesehatan, juga penghiburan. Biarlah mereka hanya berpengharapan kepada-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Ya Tuhan, satukanlah kembali yang sedang retak. Jadikan setiap keluarga kasih-Mu dinyatakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Akhirnya ya Tuhan, kuatkanlah iman kami di tengah dunia yang gelap dan tidak pasti, agar kami terus berpegang dalam firman-Mu. Jadikan kami terang dan garang, dan utuslah kami untuk mewartakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah masyarakat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa seruan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan untuk mendengarkan seruan kami, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Karena doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Amin. Sebagai umat, semua ini kami serahkan kepada-Mu ya Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali membawa damai bagi dunia, yang mengajar kami berdoa demikian. Doa Bapa kami. Pujian pemutusan. Semua umat yang telah dibuatkan firman, kini kita menerima kembali amanat Tuhan bagi dunia. Mari kita sambut Sang Raja. Mohon boleh bagi berdiri. Dan angkat tangannya kami silakan. Yang Maha Kuasa.
Kristus lahir di palungan agar kita belajar hidup dalam kerendahan. Kami mau menjadi murid yang rendah hati. Kristus memanggil kita memikul salib dan mengikut Dia. Kami mau mengikut Kristus Sang Guru sejati. Pergilah, jadilah saksi kasih Allah di dunia yang haus pengharapan. Kami diutus untuk membawa terang dan damai Kristus kemanapun kami pergi. Menyalakan kasih di dalam hatimu. Kiranya Kristus yang lahir di dalam palungan memberikan hidupmu dengan damai dan ketaatan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun para gembala menuju sang bayi menuntun langkahmu setiap hari. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.